Orang bilang laki-laki itu harus kuat, mental petarung, kokoh anti badai, harus bisa kerja dan bisa menanggung keluarga. Tapi coba bayangkan, amit-amit seorang laki-laki tiba-tiba jatuh sakit, entah itu karena penyakit atau kecacatan, dia tidak lagi mampu bekerja dan mencari nafkah seperti sebelumnya. Kalau selama ini kemampuan menjadi provider begitu dekat dengan ukuran kelaki-lakian, lalu ketika kemampuan itu hilang, apa yang terjadi? Apa yang terjadi pada rasa percaya dirinya sebagai laki-laki? Halo semuanya, kembali lagi di ruang bercerita ibu rumah tangga yang hidup di desa. Sambil beraktivitas seperti biasa, aku pengen ajak kamu ngobrol tentang kenapa kemampuan menjadi provider sering begitu dekat dengan ukuran kelaki-lakian. Kalau nggak bisa begitu, dianggap kurang lanang. Topik ini muncul dari beberapa percakapan dan pengamatan yang belakangan cukup sering aku temui. Aku beberapa kali berdialog dengan kepala keluarga yang mengalami penyakit kronis. Karena kondisinya mereka harus berhenti atau mengurangi aktivitas, khususnya mencari nafkah untuk keluarga. Yang menarik perhatianku bukan cuma penyakitnya, tapi perubahan kondisi itu juga bisa membawa kesedihan, rasa tidak percaya diri laki-laki, dan kegelisahan tentang posisi mereka di dalam keluarga. Tentu pengalaman beberapa orang yang aku amati ini tidak mewakili semua laki-laki. Tapi dari situ aku jadi muncul pertanyaan, kenapa ketika laki-laki tidak lagi mampu bekerja seperti sebelumnya, yang terguncang kadang bukan hanya kondisi ekonominya, tapi juga cara dia melihat dirinya sendiri sebagai laki-laki. Coba kita lihat norma gender yang masih mudah kita jumpai. Anak laki-laki cukup sering diarahkan untuk kuat, tidak cengeng, berani, bisa bekerja, dan kelak bertanggung jawab terhadap keluarga. Pas dewasa, tuntutan itu menjadi lebih konkret, punya pekerjaan, menghasilkan uang, dan memenuhi kebutuhan keluarga. Nah, ketika seorang laki-laki sakit atau tidak lagi mampu melakukan semua itu normal seperti biasanya, yang berubah bukan cuma aktivitas mencari nafkah, dia juga bisa berhadapan dengan standar sosial yang menghubungkan nilai kelaki-lakian dengan kekuatan, produktivitas, dan kemampuan menjadi penanggung nafkah. Kalau sejak lama menjadi laki-laki dipahami sebagai harus kuat, harus menghasilkan, dan harus mampu menanggung untuk keluarga, maka ketika tubuh laki-laki sudah tidak lagi memungkinkan melakukan semua itu tadi, perubahan itu bisa banget mempengaruhi rasa percaya dirinya sebagai laki-laki. Jadi kesedihan, musibah, penyakit yang menjadi sumber rasa tidak aman yang muncul pada dirinya laki-laki tidak tepat, ora wangun nek jare wong Jawa, kalau langsung dianggap sebagai bentuk kelemahan dirinya laki-laki. Ternyata bukan hanya perempuan ya yang bisa dibatasi oleh norma gender. Laki-laki juga bisa dibebani oleh tuntutan tentang bagaimana seharusnya menjadi seorang laki-laki. Laki-laki lebih sering ditempatkan sebagai pencari nafkah dan pihak yang kuat, sementara perempuan lebih sering ditempatkan sebagai pihak yang merawat dan mengurus rumah. Ya, pembagian ini kemudian terlihat seolah-olah alamiah, padahal menjadi provider bukan ukuran biologis tentang kelaki-lakian. Itu adalah peran sosial yang dalam cara pandang umumnya masyarakat kita memang dilekatkan pada laki-laki, dan menurut aku tidak ada yang salah dengan laki-laki yang bertanggung jawab terhadap keluarganya. Tapi yang perlu kita pertanyakan adalah ketika kemampuan mencari nafkah dijadikan ukuran nilai dirinya sebagai laki-laki. Sebab apa guys? Kemampuan bekerja, kondisi fisik orang itu bisa berubah. Gak selamanya sehat, kokoh, anti badai terus. Tubuh manusia bisa sakit, kondisi ekonomi juga bisa berubah. Dan ketika itu terjadi, nilai seseorang seharusnya enggak ikut anjlok hanya karena dia tidak lagi mampu menjalankan peran yang sebelumnya biasa dia lakukan. Jadi menurut aku yang perlu diubah adalah cara kita mendefinisikan laki-laki yang berharga itu kayak apa. Bukan cuma dari seberapa kuat tubuhnya, seberapa besar penghasilannya, atau seberapa banyak beban yang sanggup dia pikul, tapi juga dari bagaimana dia menjalani hidup, memperlakukan keluarganya, dan bertanggung jawab sesuai dengan kemampuan dan kapasitas yang dia punya. Oke, segitu dulu ngobrol santai kita hari ini. Kamu bebas banget kalau nggak setuju atau punya pendapat yang berbeda dari apa yang aku omongkan. Tulis aja di kolom komentar supaya aku bisa belajar banyak perspektif dan wawasan baru dari kamu. Terima kasih sudah menemani aktivitas aku sambil dengerin cerita ini. Semangat semuanya, sampai ketemu di ngobrol berikutnya.